Oke, ini ada yang udah dari tahun 2016. Tahun 2011 nih Mbak Bella, Mbak Indika dari 2016, Mbak Rusti Aisyah nih dari tahun 2016, Mbak Anik masih baru mulai, gak apa-apa. Dari Mak Yuda ini baru setahun, alhamdulillah. Mbak Ita dari 2015, Mbak Bintang 2 tahun udah kakak, wih mantap. Sekitar 3 tahun 2011, wow. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun, baru mulai tapi udah belajarnya dari pas launching Mama Jago Jualan. Wow, mantap. Nah, kenapa sih sebenarnya aku pengen bahas banget tentang mahir jualan online di bidang di era digital ini, karena luar biasa banget ya, di era digital ini aku baru banget belajar tentang, nggak belajar sih sebenarnya, masih mendalami tentang metaverse. Kalau misalnya teman-teman yang udah update banget tentang metaverse ini buatannya Om Mark Zuckerberg yang punya Facebook, WhatsApp, dan Instagram. Nah ini luar biasa banget teman-teman. Nanti tuh kita bakal ada di dalam sebuah digital gitu, dalam sebuah kayak kalau misalkan games itu The Sims lah. Kayak gitu. Nah ini seru banget teman-teman. Nanti kalau misalkan aku udah valid dan udah benar nih fakta-fakta atau belajar-belajarnya, aku bakal share ke teman-teman supaya nanti kita bisa mungkin punya lahan di sana. Nah itu wah keren banget lah. Jadi kita mau gak mau nih teman-teman harus tetap up to date. Walaupun misalnya aku mama nih, aduh aku nggak ada waktu untuk update dan lain-lain. Nah ini nanti di komunitas bisnis muslimah bakal aku sharing-sharing, dan tim komunitas bisnis muslimah share ke teman-teman tentang updatean-updatean terbaru, termasuk nanti tentang metaverse, atau sebenarnya apa sih yang baru dari Instagram, apa yang baru dari Facebook, apa yang baru dari WhatsApp, dan lain-lain gitu. Nah, untuk teman-teman yang mau diskusi tentang apapun itu, boleh banget teman-teman langsung share di kolom chat, nanti kita saling diskusi aja. Kita sampai kelasnya sebelum maghrib mungkin ya, biar nanti pas maghrib kita langsung sholat. Oke, ini dari 2016 tapi lama vakum, baru mulai lagi 3 bulan sekarang. Alhamdulillah. Oke, mungkin aku bakal langsung sharing ya tentang materinya. Sebenarnya ini dari awal banget sih teman-teman, karena banyak banget nih teman-teman kita yang ternyata belum paham nih gimana sih sebenarnya cara jualan dari awal. Mungkin untuk teman-teman yang mau sharing juga boleh nantinya. Untuk teman-teman di komunitas yang udah pada hebat-hebat banget nih, bisnisnya udah pada besar-besar dan lain-lain, boleh banget sharing ke teman-teman yang lain nih, yang baru mulai, yang baru merintis, yang baru mau tahu nih gimana sih sebenarnya cara jualan yang laris itu. Nah, ini boleh banget teman-teman nanti sharing untuk teman-teman yang lainnya. Nah, nanti sebenarnya di event webinar hari Kamis nanti, aku masih cari-cari nih materinya teman-teman. Nah, jadi aku mau tanya dulu nih ke teman-teman. Teman-teman tuh sebenarnya mau materi tentang apa sih di tahun 2000, di awal tahun 2022 nanti, 2022 nanti. Karena aku bakal, insya Allah nih, bakal nge-guide Mamuri dan salah satu bintang tamu, laki-laki, yang bakal sharing juga nanti di komunitas. Boleh dong teman-teman di-share di kolom chat. Teman-teman sebenarnya mau tahu tentang ilmu bisnis apa sih di tahun 2022, mungkin tentang keuangan kah, atau tentang gimana sih caranya supaya kita bisa memenuhi target tahun 2022 misalnya kayak gitu, atau apa yang harus dimulai ketika kita jualan di tahun 2022 misalnya kayak gitu, atau tentang copywriting, tentang apapun itu, boleh teman-teman share di kolom chat. Nanti kan ini chatnya itu tersave ya teman-teman, atau kesimpan, jadi aku bakal lihat dari requestan teman-teman supaya materinya sesuai dengan yang teman-teman butuhkan kayak gitu. Dan di komunitas bisnis muslimah by SBO ini teman-teman bisa mendapatkan materinya secara gratis dan webinarnya pun secara gratis gitu. Oke, nah ini tanpa panjang lebar, mungkin teman-teman boleh langsung share di kolom chat dong. Apa sih sebenarnya ilmu bisnis yang ingin banget teman-teman ketahui nanti di awal tahun 2022? Pengolahan keuangan all shop, not nih Mbak Nur Aini, Bunda Jasmine. Siap, nanti mungkin Mak Muri bakal share ya. Pengen ngerti cara merekrut reseller, membina reseller agak loyal, yang semangat, yang utama lagi biar reseller gak kabur ke yang lain. Oke, siap. Ilmu untuk meningkatkan penjualan, masih tentang digital marketing biar mantap. Oke, nah ini di penghujung tahun 2021 sebenarnya digital marketing itu tuh seperti apa? Nah nanti di 2022 teman-teman, itu seperti sebelumnya yang udah aku sebut, itu udah mulai tentang metaverse dan lain-lain. Nah nanti kita bakal bahas bareng-barengnya, seru banget nih kalau misalnya bahas bareng-bareng bareng komunitas bisnis muslimah gitu. Bahan-bahan buat lead magnet Kak, biar bisa nambah database. Oke. TikTok dan YouTube marketing. Wow. Siap, siap, siap. Luar biasa ya teman-teman, udah mulai paham nih apa kebutuhannya. Keren banget. Mari kita start bisnis kita dari sekarang untuk 2022 gitu.
gitu. Ketika orang lain startnya di tanggal 1 Januari, kita startnya udah harus dari sekarang nih, apa yang harus kita pelajari supaya nanti tuh di Januari itu kita tinggal eksekusi gitu. Walaupun nggak di awal Januari banget, tapi setidaknya nih di minggu kedua, minggu ketiga kita udah eksekusi, bukan lagi buat planning gitu. Tapi tinggal eksekusi kan, jadi startnya lebih dulu dari yang lain kan. Meningkat ke platform manakah untuk meningkatin penjualan? Oke, nah ini aku sekalian bakal share screen juga ke teman-teman. Ini sebenarnya materi yang mungkin teman-teman udah ketahui, mungkin aku bakal sharing dulu ya teman-teman. Udah ada ya? Udah ada belum sih? Oke, nah ini coba aku besarkan ya. Nah, ini aku sharingnya tentang mahir jualan online pakai digital marketing. Kenapa sih Kak Saul harus pakai digital marketing? Karena ya mau gak mau sekarang tuh eranya digital marketing, teman-teman. Semuanya pakai digital marketing, semuanya pakai sosmed. Apapun itu, mau sosmednya nanti organik, ataukah mau berbentuk iklan, atau ads, dan lain-lain, tapi semuanya pasti pakai digital marketing atau sosmed marketing. Nah, sebenarnya untuk teman-teman yang baru mulai jualan atau yang sudah berjalan ini, banyak banget yang curhat nih, baik di komunitas, baik di inbox, dan lain-lain. Nah, ini gimana sih sebenarnya Kak Saulo ketika kita jualannya sepi, terus gimana cara meningkatkannya, misalnya kayak gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami sih, terutama untuk teman-teman yang baru mulai bisnis. Nah, mungkin ini teman-teman yang lain udah mulai agak pusing ya tentang satu ini. Adakah yang tahu? Nah, kiat awal jualan online apa sih yang harus disiapkan? Nah, ini sebenarnya requestan dari beberapa teman-teman kita nih yang baru mulai berbisnis di akhir tahun 2021. Benar banget, ada salah satu yang bilang nggak ada yang namanya terlambat dalam memulai bisnis. Yang penting kita tuh mulai, konsisten, besarkan. Gitu ya nggak sih teman-teman? Jadi ketika kita mulai, itu kita harus konsisten membesarkannya. Karena sebenarnya mulai itu gampang, tapi yang agak sulit itu mempertahankan. Ya nggak sih? Langsung share di kolom chat. Nah, mulai itu gampang. Apapun yang kita mulai pasti gampang, tapi yang agak sulit untuk kedepannya adalah mempertahankan bisnisnya seperti apa. Karena dengan adanya banyak yang baru, banyak bisnis-bisnis bermunculan yang baru, tentu saja kita harus punya value-nya tersendiri. Nah, ini aku bakal sharing tentang nanti kenapa sih kita harus punya value dari produknya gitu. Nah, ini aku bakal share dulu. Nah, ini yang kedua adalah who is your audience. Sebenarnya siapa sih target market produk kita dan kenapa harus kita tahu dulu target marketnya. Mungkin tuh teman-teman yang lain udah mulai, aduh target market melulu ya. Nah, sebenarnya kenapa sih di setiap kelas-kelas atau webinar-webinar di SBO, di webinar-webinar di komunitas, kita selalu bahas target market. Supaya teman-teman itu masuk gitu ke dalam otaknya kalau sebenarnya target market itu sangat-sangat penting banget gitu. Karena ketika kita nggak tahu, nggak paham target market kita siapa, nanti ujung-ujungnya ketika kita ngiklan, ketika kita mau bikin mungkin satu event, mau bikin satu produk, nanti kita bingung nih harus dari mana mulainya atau harus ke siapa sih sebenarnya jualannya. Nah, inilah pentingnya yang namanya target market. Jadi di sini aku bisa dilihat ya oleh teman-teman, ini pakai merah, merah merona gitu, terus hurufnya besar semua dan gede gitu ya, who is your audience, karena ini sangat-sangat penting banget ketika teman-teman memulai bisnis. Sebenarnya target market yang sederhana itu ada dua sih, kalau misalkan aku, dari geografik dan demografiknya. Mungkin untuk teman-teman yang udah tahu, boleh share. Nah, geografik itu dari segi lokasi, teman-teman. Misalnya, dari negara mana, kalau secara globalnya ya, kita coba ya Indonesia dulu aja ya, gitu. Belum nyampe ke luar negeri, insya Allah nanti ketika sudah tahu sistemnya, bakal nge-guide ke luar negeri, amin. Terus yang kedua itu dari kota mana atau kabupaten mana. Jadi teman-teman itu aku saranin ketika teman-teman mencari lokasi target market, carilah yang nggak sedikit sih, carilah yang sekitaran teman-teman dulu. Misalnya nih, ketika aku di Bandung, berarti yang sekitar aku bisa jadi Cimahi, Garut, Tasik, terus mungkin Jabodetabek yang
sedikit dekat ya. Gitu. Jadi teman-teman harus tahu nih, sebenarnya audiens aku tuh berada di kota mana sih? Nah, itu untuk mencari target market, insya Allah nanti bakal ada tools nih. Ini sedikit spoiler ya untuk teman-teman. Nah, nanti bakal ada tools tentang, dulu mungkin kalau teman-teman yang pakai Facebook dari dulu, itu ada yang namanya intelligent search. Nah, itu cara mencari target market yang cepat lewat dari segi lokasi dan apa ya, dulu tuh umur kalau nggak salah ya, kita bisa mencari dari umur dan lokasinya. Nah, itu benar-benar membantu banget, tapi nih sayang banget nih kalau misalnya sekarang itu dia udah nggak bisa dipakai karena itu ke-ban sama Facebooknya. Cuman nanti dari SBO kita bakal bikin tools yang mirip mungkin seperti intelligent search mungkin, tapi masih sedikit lama ya karena harus dibuat dan lain-lainnya. Cuman ini sedikit spoiler supaya untuk memudahkan teman-teman nantinya gitu. Jadi sebenarnya who is your audience? Pertama teman-teman lihat dari segi lokasi. Sebenarnya produk aku tuh bisa nyampe lokasi mana sih gitu. Kenapa aku kasih tahu ke teman-teman atau sharing ke teman-teman itu pakai yang setidaknya sekitarannya teman-teman dulu gitu. Supaya ketika yang beli itu enggak mementingkan yang namanya aduh mungkinnya mahal dan lain-lain. Jadi sekitaran teman-teman dulu dan itu pun bisa dilihat mungkin dari SBO dan lain-lain target marketnya ya sekitaran situ juga, sekitaran Jabodetabek, Bandung, Cimahi dan lain-lain. Dan pasti ongkirnya ya Surabaya paling kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman harus paham nih lokasi dari target marketnya teman-teman itu berada di mana gitu. Misalkan apalagi untuk teman-teman yang jualannya di bidang makanan. Jadi teman-teman harus tahu nih, kalau makanan aku tuh bakal awet sampai berapa hari di perjalanan. Jadi nanti ngegaetinnya nih lebih spesifik lagi. Mungkin hanya kalau misalkan 1-2 hari mungkin hanya nyampe Surabaya mungkin ya, atau hanya nyampe Bandung dan lain-lain gitu. Terus yang kedua itu dari segi demografis, teman-teman. Jadi segi demografis itu dari umur, gender, dan juga pekerjaan. Ini sebenarnya 3 ini yang harus banget teman-teman udah paham sih sebenarnya, harusnya udah paham dan udah mulai mencari. Yang pertama itu dari umur, dari segi gender, dan juga pekerjaannya. Nah, kalau misalkan dari umur, banyak banget yang mungkin masih keliru nih. Ketika produk aku tuh selalu bisa dikonsumsi oleh karena aku misalnya produknya makanan gitu ya, atau cemilan dan lain-lain. Tapi produk aku tuh bisa dikonsumsi dari umur 10 tahun sampai 40 tahun. Karena produknya cemilan. Yes, betul banget. Produknya bisa teman-teman atau audiens konsumsi untuk umur 10 tahun sampai 40 tahun, tapi teman-teman harus paham yang namanya user dan juga customer. Nah, ini boleh teman-teman catat, user dan juga customer. Kalau misalkan user adalah si pemakan atau penikmat produk kita, dan customer adalah yang beli. Nah, ketika kita jualan, berarti yang kita cari adalah si customer-nya, bukan si user-nya. Jadi kalau misalnya user, ya bisa dipakai sama siapa aja, bisa dimakan sama siapa aja, bisa dipakai skincare-nya sama siapa aja, tapi customer adalah yang beli produknya kita, gitu. Jadi jangan sampai keliru yang namanya user dan juga customer, karena ini masih banyak banget nih. Misalnya nih, aku jualan skincare Kak Salwa, dan bisa dipakai untuk usia 20 tahun sampai 40 tahun. Wow, itu jaraknya 20 tahun gitu. Padahal bisa dilihat nih ya, skincare itu dari segi usia aja udah beda. Misalnya nih, skincare usia 20 tahunan dan skincare usia 30 tahun ke atas pasti udah beda banget nih ingredients-nya. Misalkan kalau misalkan untuk usia 20 tahunan lebih ke mencerahkan gitu ya, melembabkan dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk usia 30 tahun ke atas mungkin menghilangkan keriput, menghilangkan noda hitam dan lain-lain gitu. Jadi memang setiap produk itu punya target marketnya masing-masing. Makanya kalau dari segi umur nih teman-teman, aku sering banget nih kasih rumus ini, teman-teman cari batas usianya atau rentan usianya dari bedanya 3 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Jadi misalnya nih, aku produknya fashion, dari usia 25-35, berarti itu bedanya 10 tahun, kayak gitu. Jangan sampai lebih dari 10 tahun. Kenapa? Karena yang pertama itu udah beda kebiasaan. Udah beda produknya, atau udah beda ingredients-nya, dan udah beda dari style-nya mungkin ya, kalau misalkan fashion. Gitu bisa kita lihat anak-anak usia 20 tahun dan mungkin di usia 30 sampai 40 tahun itu udah beda banget dari segi style fashion-nya. Misalnya kalau dari teman-teman yang jualannya fashion gitu. Kalau misalkan yang anak-anak usia 20 tahun mungkin lebih ke pakai celana jeans yang boyfriend jeans mungkin ya,
Atau mungkin yang untuk usia 30 tahun ke atas udah mulai pakai gamis-gamis dan lain-lain. Jadi itu udah beda banget kebiasaan dan kesukaannya. Maka dari itu kenapa perbedaan usianya itu harus pas minimal maksimal di 10 tahun dan minimal di 3 tahun perbedaan usianya gitu. Jadi kalau teman-teman banyak yang bilang ya itu tadi produk aku bisa dikonsumsi untuk siapa aja kok karena ini madu gitu ya. Madu bisa dikonsumsi untuk usia dari 10 tahun sampai tua pun bisa, tapi teman-teman harus lihat nih apakah usia 60 tahun mereka masih buka Instagram, masih buka Facebook, masih sering lihat WA story gitu ya. Umur 60 tahun mungkin udah jarang banget. Nah, itu tadi kenapa teman-teman harus guide-nya itu adalah si customer-nya, bukan si user-nya gitu. Nah, teman-teman yang mau bertanya boleh nih langsung. Berarti kalau ada yang iklan skincare untuk semua usia hoax dong Kak? Yes dong. Karena ya bisa teman-teman, kita bisa lihat dari segi ininya sih, dari segi pemikiran kita. Misalkan kayak aku di usia 20 tahunan, tentu saja aku belum pakai yang untuk anti aging misalnya kayak gitu, atau belum pakai yang menghilangkan keriput, tapi untuk usia 30 tahunan ke atas pasti udah pakai kayak gitu. Dan kalau misalkan skincare yang dari bahan-bahannya, misalkan kalau dari usia 30 tahunan mungkin bahan-bahannya udah yang nggak terlalu keras gitu, tapi untuk yang usia 20 tahunan masih bisa kayak pakai yang lain-lain lah gitu. Aku nggak terlalu kenal tentang skincare ya. Kayak gitu. Jadi ketika ada iklan yang skincare ini bisa dipakai kalangan usia, ya itu harusnya sih kurang tepat sih, bukan salah, tapi kurang tepat cara ngiklannya gitu. Karena kalau skincare kan ini ya, apa sih? Ya itu tadi ingredients-nya itu pasti beda-beda setiap usianya. Ketika remaja dan usia 20 tahunan kayak aku itu pasti beda banget. Kalau misalnya remaja itu mungkin untuk menghaluskan gitu ya, supaya gak kusam dan lain-lain, tapi untuk usia 20 tahunan mungkin ke mencerahkan, dan usia 30 tahunan nanti beda lagi gitu. Oke, ini ya betul Kak Rusti Aisyah. Berarti skincare kalau kita iklanin harus dikasih tahu cocok untuk dipakai usianya gitu ya Kak. Yes, betul banget. Karena nanti takutnya nih, karena kan skincare itu sebenarnya adalah cocok-cocokan ya. Kita mau pakai yang mahal, mau pakai yang murah sekalipun itu tergantung dari kecocokannya gitu. Jadi kita harus kasih tahu nih, sebenarnya ini, atau kasih tahu aja ingredients-nya. Misalkan ini terbuat dari bahan A, B, C, D dan cocok untuk usia sekian sampai sekian kayak gitu. Oke, nah ini Kak Salwa, kalau untuk pakaian anak itu nentuin target marketnya gimana? Karena kan rata-rata ibu-ibu usia anaknya pasti beda-beda, nentuin produk dan fokus target marketnya gimana. Oke, sebenarnya ini ada yang namanya target market spesifik, teman-teman. Ini lebih keren banget ketika teman-teman nyampe ke target market spesifik ini. Jadi ada yang namanya target market spesifik, itu tuh maksudnya kita jadi tahu nih, target market kita itu ibu rumah tangga yang punya anak usia berapa sampai berapa. Nah, itu harus teman-teman cari sebenarnya. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk menurut aku nih Mbak Indika, mungkin kalau misalkan yang aku harus tahu dulu nih Mbak Indika ini usia pakaian anaknya dari berapa sampai berapa. Jadi Mbak Indika tahu nih, oh ternyata mungkin umur 25-35 itu usia anaknya baru nyampe 1 tahun mungkin, atau baru lahir mungkin usia 25-35 ya, baru lahir, mungkin anaknya baru 1 tahun 2 tahun dan lain-lain gitu. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya spesifik nih, aku produknya untuk usia 1-7 tahun misalnya kayak gitu ya. Nah, itu berarti teman-teman bisa menggaetkan dari mungkin usia 28-38, mungkin yang anak-anaknya udah dari usia 1 tahun sampai 7 tahun mungkin ya. Atau dari 30 ke 40 kayak gitu. Dan sebenarnya kenapa sih rentan target marketnya itu harus 10 tahun? Sebenarnya kita lihat dari seberapa banyak mereka menghabiskan waktu di sosial media. Misalnya nih, kayak usia 40 tahun, 50 tahun, 50, 60 tahun ke atas mungkin udah jarang banget lihat sosmed kayak kita gitu ya. Jarang banget lihat Facebook, jarang banget lihat Instagram, apalagi mereka yang lihat TikTok kayak gitu. Maka dari itu aku memilih rentan usianya di maksimal banget 10 tahun gitu, supaya kita tahu nih siapa aja sih sebenarnya yang pakai sosial media. Ketika yang pakai sosial media itu mungkin dari usia 25 sampai 45 lah, kayaknya 45 itu masih pakai sosial media Facebook ya. Kalau misalnya 30-40 ke atas itu biasanya pakai Facebook. Dan sisanya 30-20 ke bawah itu biasanya pakai Instagram dan TikTok. Karena sosial media pun punya target marketnya masing-masing gitu, teman-teman. Maka dari itu kita harus tahu nih, kita harus iklanin kemana.
Oke, nah dari who is your audience dari segi demografis. Ya agak sedikit ini ya. Dan teman-teman harus paham juga dari segi gendernya. Apakah dia pria atau wanita, ibu-ibu atau bapak-bapak. Dan ini harus teman-teman pahami juga. Terus yang ketiga dari segi pekerjaan. Nah, ini sebenarnya lebih ke spesifik kalau mau spesifik banget gitu ya. Dari segi pekerjaan apakah dia ibu rumah tangga ataukah dia ibu-ibu sosialita ataukah dia ibu-ibu karir yang ada di rumah dan juga berkarir di luar atau seperti kita mungkin seperti teman-teman yang berbisnis. Nah, itu teman-teman harus tahu nih pekerjaan dari target marketnya teman-teman. Kenapa? Sebenarnya ini lebih ngaruh ke nanti saat kita ngiklannya nih. Saat kita ngiklan, saat kita bikin promo, saat kita bikin sharing-sharing. Nah, itu kita biar bisa tahu nih, oh ternyata target market aku itu ibu rumah tangga kok sama kayak aku gitu. Jadi nanti iklannya kayak diseling-selingi kayak hari ini masak apa, saya kayak gitu. Jadi teman-teman tahu nih apa yang bakal teman-teman sharing ke mereka. Atau kalau misalkan ibu rumah tangga lebih ke parenting, cara menenangkan anak yang tantrum misalnya kayak gitu. Nah, ini kan salah satu konten yang banyak banget dicari gitu ya, apalagi kita tahu sendiri kalau misalkan anak-anaknya teman-teman ketika tantrum itu luar biasa hebohnya gitu ya. Nah, ini yang sebenarnya mereka cari gitu dari sharing-sharingnya kita. Banyak kok yang bisa kita sharing ketika teman-teman itu sesama ibu rumah tangga tentang masak, resep, parenting, mungkin kayak bacaan untuk anak-anak. Nah, itu banyak banget yang pasti bisa kita sharing. Maka dari itu kenapa sih aku selalu membahas target market di awal, mau di kelas Facebook, mau di kelas Facebook Marketplace, mau di kelas copywriting, mau di kelas gratis webinar-webinar yang ada di komunitas, aku pasti bahasnya tentang target market itu tadi, karena teman-teman harus paham kenapa dan siapa sebenarnya. Kenapa dan siapa target market kita seperti yang ada di depan, who is your audience yang sebenarnya kayak gitu. Jadi teman-teman harus rinci sespesifik mungkin. Mungkin nanti aku bakal sharing tentang bisnis model Canvas kali ya, yang aku masih utang nih ke teman-teman ya untuk sharing bisnis model Canvas. Jadi insya Allah nanti ketika aku udah mendalami banget, ketika aku udah ngerti banget ilmu yang dikasih dari Makmuri, aku bakal sharing ke teman-teman secara gratis insya Allah gitu. Oke, selanjutnya. Sebentar ya, ini nggak bisa diklik. Oke, value. Nah, ini nih salah satu PR juga sih sebenarnya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu nih value of your product atau manfaat dari produk kamu untuk halayak tuh apa sih, untuk konsumen tuh apa sih? Yang pertama, teman-teman boleh catat, value ini tuh ditentukan dari apa sih sebenarnya? Yang pertama itu yang tidak ada di produk lain. Apa sih value atau nilai nih? Nilai produknya teman-teman yang tidak ada di produk atau di brand yang lain. Nah, udah tahu belum? Udah tahu belum teman-teman value produknya teman-teman yang tidak ada di orang lain atau yang tidak ada di brand lain? Misalnya nih, kayak SBO gitu ya. Kita mungkin ya, kita nggak ada yang benar-benar ngajarin emak-emak dari nol banget sampai mereka bisa kayak gitu. Nah, ini mungkin yang di yang lain, di kelas-kelas yang lain mungkin lebih ke mungkin ya prakteknya sedikit-sedikit atau ya entahlah gitu ya. Tapi kita merasa kalau kita salah satu-satunya platform sekolah bisnis yang benar-benar ngajarin dari minus malah. Dari pernah aku ngajarin, teman-teman aku pun pernah ngajarin timnya SBO dari yang kayak buka laptop dan lain-lain, itu seru banget teman-teman. Dan itu kan yang sebenarnya dibutuhkan oleh teman-teman yang newbie gitu ya, yang awal berbisnis dan lain-lain, dan kita semua itu hampir semuanya perempuan. Nah, ini jadi salah satu value sebenarnya, salah satu nilai yang nggak ada di orang lain gitu. Nah, ini teman-teman harus tahu nih value atau nilai yang tidak ada di orang lain. PR ya, catat. Cara menentukan value-nya produk teman-teman adalah, pertama teman-teman harus tahu sebenarnya apa sih produk, manfaat apa sih yang tidak ada di brand orang lain dari produk aku, dari produknya teman-teman. Apa sih value yang tidak ada di orang lain, tidak ada di brand yang lain. Nah, teman-teman harus tahu nih supaya nanti nih ketika teman-teman iklan itu yang ditonjolkan adalah value-nya. Bukan kayak spesifikasinya, misalkan ini lingkar dadanya dari sekian sampai sekian, bahannya terbuat dari A, B, C, D. Nah, itu udah gak masuk iklan, tapi itu masuk ke
spesifikasi gitu ya. Kalau ngiklan nih, aku baca di buku Laku Keras ya, nanti mungkin aku bakal sharing ke teman-teman. Aku baca di buku Laku Kerasnya Aksoro, by Aksoro itu ketika kita ngiklan, itu kita bukannya ngasih spesifikasi atau ngasih ya kayak gitu, kayak lingkar dada dan lain-lain, tapi kita ngasih value gitu. Maksudnya kayak gimana sih Kak Salwa? Jadi ketika orang lain beli produk aku nih, ketika orang lain beli produk aku apa sih yang mereka mendapatkan selain mendapatkan produknya, misalkan apakah mereka dapatkan solusi atau tidak. Jadi intinya kayak gini sih teman-teman, produknya teman-teman itu harus jadi solusi permasalahan konsumennya teman-teman. Boleh dicatat, produk teman-teman itu harus jadi solusi permasalahan dari konsumennya teman-teman. Misalnya nih kayak SBO nih, masalahnya adalah aku nggak bisa jualan. Terus aku nggak bisa rekrut reseller, misalkan kayak tadi ada yang request aku nggak bisa rekrut reseller, aku nggak bisa cara jualan dari Instagram. Nah, SBU memunculkan nih solusi, oh kalau misalnya teman-teman mau tahu cara jualan di Instagram, mau tahu cara mendapatkan reseller, mau tahu cara A, B, C, dan D, teman-teman ikut aja kelas di SBO. Nah, ini kan jadi solusi. Jadi yang harus teman-teman catat adalah produk teman-teman harus jadi solusi permasalahan konsumennya teman-teman. Gitu. Oke, jadi nanti boleh di-share di grup WA KBM untuk teman-teman yang sudah masuk grup WA-nya ya. Jadi nanti boleh di-share nih sama teman-teman, produk aku jadi solusi permasalahannya konsumen. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Ketiga apa? Teman-teman harus tahu. Jangan sampai teman-teman nggak tahu nih, aduh bahaya banget. Teman-teman yang punya produknya pun nggak tahu apa value-nya, apa solusi yang bisa teman-teman kasih untuk konsumennya, apalagi konsumen untuk tahu produk kita, kayak gitu. Ini sih sebenarnya lebih ke yang harus teman-teman tahu sih gitu, supaya ini nanti memudahkan untuk teman-teman iklan, memudahkan teman-teman untuk negosiasi ketika ada yang mau kolaborasi dan lain-lain gitu. Dan ketika untuk repeat order, pokoknya banyak banget yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman tahu nih apa yang solusi apa yang bisa aku berikan ke konsumen aku gitu. Misalnya nih kalau misalnya skincare ketika kamu beli produk aku solusi dari jerawat-jerawatmu, atau aku solusi dari wajah kusammu, kayak gitu. Kalau misalkan fashion, aku solusi dari style apa dan apa, misalkan aku solusi dari kegemukanmu ketika kamu pakai fashion atau baju musim dari aku, kamu kelihatan langsing, ramping, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang harus teman-teman catat. Aku ulangi sekali lagi ya. Produk teman-teman harus jadi solusi dari permasalahannya konsumen. Ketika teman-teman udah tahu, pasti bakal gampang ke depannya seperti apa. Gampang iklannya, gampang nanti kolaborasi, gampang negosiasi, semuanya pasti akan berjalan lebih mudah dari biasanya. Bismillah, insya Allah ya, kita belajar bareng-bareng. Oke. Nah, untuk selanjutnya, ini yang selanjutnya adalah kenali kebutuhan konsumen. Nah, caranya gimana sih kita supaya kenal kebutuhan konsumen? Pertama, teman-teman bangun kedekatan dengan konsumen. Ini wajib banget teman-teman bangun kedekatan dengan konsumen. Caranya bisa kayak nanti ketika mereka udah closing produk kita saling silaturahim di WA. Itu kan cara cari kebutuhannya mereka gitu. Terus yang kedua adalah dengan survei. Nah, ini survei di sosial media, survei di grup WA dan lain-lain boleh banget teman-teman. Jadi ini lebih ke database sih sebenarnya teman-teman. Jadi kenapa teman-teman harus punya database? Nah, ini tadi supaya teman-teman tahu nih, apa sih sebenarnya kebutuhan apalagi yang dibutuhkan sama konsumen kita dan apalagi yang dibutuhkan oleh konsumen luar gitu. Jadi selain kita cari ilmu, kita juga harus tahu nih kebutuhan mereka tuh apa sih sebenarnya, kayak gitu. Oke. Karena ini udah mau sore ya, aduh maaf banget nih teman-teman, padahal ini banyak banget nih ininya ya, ada sekitar 6 poin lagi. Luar biasa ya. Gitu sih teman-teman kalau misalkan dari aku, jadi kenali kebutuhan konsumennya teman-teman. Caranya biasanya kalau aku dan tim, itu caranya kita survei. Mungkin teman-teman udah pernah ya, teman-teman mau ilmu apa lagi nih di komunitas bisnis muslimah, atau teman-teman mau dapat ilmu apa lagi nih di sekolah bisnis online. Nah, itu salah satu survei teman-teman kayak gitu. Kalau misalkan di bidang skincare bisa teman-teman saat ini lagi ada permasalahan apa nih di kulitnya gitu. Jadi nanti ya ujung-ujungnya adalah ke value yang tadi, teman-teman memberikan solusi dari permasalahan konsumennya teman-teman kayak gitu. Oke, selanjutnya
Nanti sesi tanya jawab di akhir ya, insya Allah. Nah, ini cara bikin iklan memikat. Nah, ketika teman-teman udah tahu nih value-nya, udah tahu kebutuhan konsumennya, udah tahu target marketnya siapa, nah selanjutnya adalah cara bikin iklan memikat tuh kayak gimana sih? Kita dilihat dari dua, yang pertama itu dari copywriting dan konten. Siapa yang udah belajar copywriting? Oke, nah ini aku mau kasih rumus. Mana ya, dia nggak mau ya? Nah, the AIDA model. Nah, ini untuk teman-teman yang copywriting, yang masih bingung sebenarnya copywriting tuh harus mulai dari mana sih? Nah, yang pertama biasanya aku pakai model AIDA sih. Ini lebih ke panutan aja sih teman-teman, supaya nanti kita mudah untuk jualannya, mudah untuk bikin copywriting-nya. Sebenarnya copywriting itu asalkan kita ini sih teman-teman, asalkan kita latihan terus-menerus, latihan bikin status di Facebook, latihan bikin caption di Instagram, latihan bikin caption di WA, latihan bikin TikTok lagi, latihan bikin copywriting di TikTok dan lain-lain. Nah, ini aku bakal jelasin sedikit demi sedikit tentang the AIDA model. Nah, ini lebih untuk ke copywriting dan mungkin untuk banyak lah untuk the AIDA model ini, tapi aku pakai untuk copywriting teman-teman. Copywriting di Facebook biasanya yang lebih ke storytelling dan di Instagram Reels maupun Instagram Feed gitu. Nah, ini ada yang namanya awareness. Sebenarnya awareness itu adalah judul sih, lebih tepatnya adalah gitu. Jadi gimana caranya supaya kita tuh ngebuat mereka tuh aware dengan produk kita, atau paham dengan produk kita, atau diem ketika lihat judul story kita, atau ketika lihat judul copywriting kita di Facebook, copywriting kita di Instagram dan lain-lain gitu. Jadi awareness ini lebih ke judul, maka dari itu judulnya harus membeledak. Kalau kata anak-anak zaman sekarang ya, kudu membludak gitu, membeledak, membahana gitu. Jadi untuk awareness ini makanya kenapa orang-orang tuh banyak pakai judul yang clickbait itu tadi, karena ini dalam bentuknya awareness gitu. Terus kalau misalkan interest nih, kalau misalkan interest ini dilihat dari fakta gitu teman-teman. Misalkan fakta dari produknya teman-teman tuh apa, misalnya kalau misalnya bentuknya storytelling gitu ya, insya Allah faktanya misalkan aku udah mulai bisnis dari tahun 2016, sekarang udah mulai jualan A, B, C, dan D, jadi gitu teman-teman. Jadi lebih ke storytelling bagusnya untuk AIDA ini. Kalau misalnya desire itu lebih ke cara bikin mereka tuh terikat dengan produknya kita. Jadi kita masukin tuh value-value produk kita di sana. Misalkan ini solusi dari wajah kamu yang berjerawat, solusi dari wajah kamu yang kusam dan lain-lain. Terus yang di action, nah inilah kita baru masukin yang namanya call to action, atau gimana caranya mereka supaya beli produk kita. Gitu. Sebenarnya kalau untuk copywriting ini pembahasannya banyak banget ya, apalagi untuk teman-teman yang udah ikut kelas copywriting sama Mak Muri kemarin. Jadi ini pembahasannya sangat luas sekali gitu, tapi aku mau kasih tahu nih tipsnya ke teman-teman. Jadi copywriting itu ada beberapa goals. Yang pertama itu ketika teman-teman mau meningkatkan engagement. Ketika teman-teman mau meningkatkan engagement, maka copywriting yang harus dibuat adalah untuk CTA-nya nanti jangan lupa like, comment, share, dan save misalnya kayak gitu. Terus yang kedua, ketika teman-teman mau bentukannya adalah closing. Ketika teman-teman mau bentukannya closing, maka CTA-nya adalah klik linknya di bawah ini ya, atau klik link di bio ya. Nah itu, kayak gitu sih teman-teman untuk copywriting. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang copywriting, boleh teman-teman buka lagi materi bareng Mak Muri Handayani, ini pasti dibahas tentang AIDA ini. Gitu. Selanjutnya, nah, content is king. Oke, ini aku ada yang sedikit kelewat nih tentang yang ini. Nah, yang tentang yang pahami kebutuhan konsumen, ini aku mau kasih PR ke teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus cari nih. Pertama, cari kompetitor yang paling murah, yang paling awet, yang paling cepat. Cari deh 3 itu kompetitornya. Supaya teman-teman tahu nih apa sih sebenarnya kebutuhan konsumen. Yang pertama itu teman-teman cari dari kompetitor yang paling murah, yang kedua itu yang paling awet, yang ketiga yang paling cepat. Oke? Oke ini? Apa kata-kata solusi harus dicantumkan di iklan? Nggak harus sih sebenarnya.
Kalau jualan fashion bagusnya gimana ke parenting atau tips masak apa nyambung-nyambung aja. Ini dilihat dari target market kita Mbak Bintang gitu. Kalau misalnya target market kita anak-anak muda berarti lebih ke ya bahas tentang drakor mungkin atau bahas tentang yang lagi viral sekarang. Tapi kalau misalnya target market kita di ibu rumah tangga itu bisa bahas ya tentang parenting, bisa bahas tentang bahan masakan dan banyak-banyak lagi gitu. Nah, ini aku mau sharing tentang konten ya tadi ya, tentang content is king. Jadi di tahun 2022 nih aku mau sedikit sharing, aku kemarin baca dari Hotsuite atau dari mana ya? Materinya itu tentang kalau misalnya 2022 ini semuanya bakal lebih banyak ke video gitu. Jadi ini persiapan ya untuk teman-teman. Aku sedikit kasih bocoran juga tentang yang artikel yang aku baca. Jadi untuk teman-teman boleh dicatat di 2022 ini pasti bakal banyak banget tentang video. Kenapa? Karena nanti TikTok akan lebih naik dibandingkan platform-platform yang lainnya. Nah, ini artikelnya bahasa Inggris, mungkin nanti aku bakal share ke teman-teman ya. Versi bahasa Indonesianya mungkin ya supaya lebih mudah dimengerti dan mudah dipahami karena aku pun ya yang baca pakai bahasa Inggris itu harus berulang-ulang kali baca gitu. Baru paham apa maksud si orang ini bikin artikel kayak gitu. Jadi nanti mungkin aku lebih bikin e-booknya dalam versi bahasa Indonesianya. Jadi intinya adalah dari artikel itu tahun 2022 itu nanti banyaknya adalah tentang video. Karena Facebook Reels akan meluncur, Metaverse akan meluncur, dan banyak lagi Reels, Instagram, TikTok, dan lain-lain itu kan semuanya tentang video ya. Nah, ini persiapan untuk teman-teman, jadi yuk kita belajar bikin video, aku pun lagi belajar banget nih bikin video pakai VN ya. Jadi nanti mungkin bakal ada kelas gratisnya, webinar gratisnya tentang cara bikin video pakai aplikasi. Nah, boleh nanti aku bakal sharing ke teman-teman juga gitu. Jadi ini persiapan untuk teman-teman sebenarnya konten karena kan sekarang udah akhir tahun 2022 gitu ya. Kita masih pakai cara yang lama nih, masih pakai feed, masih pakai storytelling, masih pakai dan lain-lain gitu ya. Nah, tahun 2022 itu mereka masih ada kok, yang feed masih ada, copywriting di Facebook masih ada tentang storytelling dan lain-lain, tapi nanti bakal engagement-nya tuh bakal lebih besar ke video. Maka dari itu kenapa kita bisa lihat dari konten Reels nih ya, dari konten Reels itu banyak banget yang langsung wow membludak gitu ya dari konten Reels, dari konten TikTok itu tadi. Karena video bakal lebih cepat naiknya dibandingkan yang lainnya gitu. Jadi ini catat juga untuk teman-teman persiapan untuk teman-teman nanti mulai nih tahun 2022 harus udah tahu nih cara bikin video marketing gitu. Sebenarnya video marketing tuh banyak kok teman-teman. Misalkan kita bisa lihat dari real life-nya kita atau kalau di TikTok itu a day in my life. Ini seru banget ya. Maka dari itu kenapa video itu lebih karena video kan lebih mudah masuk ke otak kita ya dibanding kita baca gitu dan dibanding kita lihat satu banner gitu ya. Nah, video itu lebih mudah masuk dan kita lebih mudah mengerti ya nggak sih? Boleh dong teman-teman share. Kalau aku gitu ya, aku lebih seneng video dibandingkan harus baca gitu. Jadi maka dari itu aku mungkin teman-teman lebih enak webinar dibandingkan baca artikel panjang di grup KBM. Misalnya kayak gitu, ya nggak sih? Jadi ya itu tadi kenapa video itu lebih banyak diminati ya, karena lebih mudah masuk ke otak kita dan lebih mudah dipraktekkan, lebih cepat juga kayak gitu. Nah ini persiapan untuk teman-teman, kita bakal transisi nih di 2022 itu banyak ke video. Gitu, ini aku dapat artikelnya dari artikel bahasa Inggris ya, Hotsuite gitu kalau nggak salah. Dikasih sama HRD waktu hari Senin kalau nggak salah ya. Luar biasa keren banget. Jadi nanti tahun 2022 itu banyaknya lebih ke video gitu. Yuk kita siapin dari sekarang, kita belajar-belajar dari sekarang supaya yaitu tadi Januari itu tinggal eksekusi gitu. Kan lebih enak ya kalau Januari itu tinggal eksekusi bukan lagi tinggal planning gitu. Ya yuk kita dari rubah kebiasaan kita dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau misalnya tahun-tahun sebelumnya pun aku sama teman-teman. Awal Januari tuh planning gitu. Jadi eksekusinya tuh malah molor. Tapi kalau misalkan eksekusinya udah dari sekarang, karena kita udah tahu nih apa yang akan terjadi di tahun, bukannya menginikan ya, tapi bukan apa yang terjadi di 2022, tapi kita tahu nih dari segi datanya. Dari segi data ini di tahun 2022 bakal banyaknya video. Maka dari itu kita curi start untuk mulai dari awal gitu. Lanjut. Nah, ini strategi jualan di sosial media, Facebook, Instagram, dan WhatsApp. Ini aku sedikit sharing juga ke teman-teman.
Nah, kalau misalkan untuk di Instagram nih, strategi jualan Instagram itu pertama teman-teman dilihat dari konten Reels. Nah, ini yuk yang belum pakai Reels, yang belum coba pakai Reels di Instagram, atau bahkan yang belum punya Instagram, jangan sampai ketinggalan ya. Hati-hati, karena Instagram ini lagi merajai banget nih ya di digital Indonesia, di digital market Indonesia. Instagram banyak banget yang pakai, apalagi Reels, teman-teman itu wah cepet banget si apa ya namanya pertumbuhannya gitu, wah cepet banget. Terus yang kedua itu dari segi feed kalau misalnya Instagram. Jadi feednya itu kalau misalkan di kita nih, apalagi mungkin teman-teman yang jualan sama kayak kita juga ya, jualan ada personal branding, itu bagusnya itu lebih di real life teman-teman. Jadi teman-teman sharing tentang real life-nya teman-teman ya, gak apa-apa lah kalau di komen-komen dikit ya, kok gendutan, kok ini, kok itu ya, gak apa-apa lah, karena yang penting kita mencintai diri kita sendiri ya gak sih? Gitu sih teman-teman. Jadi ya itu tadi, kita nggak usah lah lihat komen-komen, misalkan ada juga yang curhat aku tuh takut kalau misalnya bikin konten reels, takut gak ada yang view, gak ada yang komen, gak ada yang like, nggak apa-apa. Yang penting kita bikin dulu aja, nanti kita ketemu yang namanya winning formula. Nah, ini yang bakal aku sharing, mungkin sedikit sharing sekarang yang namanya winning formula, teman-teman. Jadi di digital marketing, di sosial media itu ada yang namanya winning content, winning formula, dan lain-lain. Kalau misalkan di Instagramnya komunitas nih, winning formula dan winning content-nya adalah ketika kita bikin yang namanya single post. Atau single post itu yang feed Instagram, tapi bentuknya satu gambar gitu loh. Bukan yang pakai carousel. Nah, jadi teman-teman nanti tahu nih, oh ternyata di aku tuh banyaknya ketika orang-orang lihat reels aku dibandingkan feed aku. Jadi nanti kebanyakannya tentang reels dibandingkan feed kayak gitu. Atau kebanyakan konsumen aku tuh lihatnya di story dibandingkan di feed dan reels. Berarti nanti teman-teman banyakin konten-kontennya di story Instagram kayak gitu. Jadi kayak teman-teman nanti bakal tahu yang namanya winning formula. Nah, salah satu yang biar kita nggak merot ya kalau bisa bahasa Sunda, apa ya, nggak takut memulai, ya itu tadi, kita kesampingkan mental block kita, kesampingkan komen-komen orang lain. Aku pun sama kok gitu teman-teman, pas awal, aduh aku takut nih kalau misalkan sharing di komunitas, karena ilmu aku pun masih cetek gitu. Ilmu aku belum sebesar Mak Muri, ilmu aku masih jauh banget dari, wah jauh banget kalau dengan mentor-mentor luar biasa di luar sana gitu. Masih jauh banget gitu, tapi itu tadi ketika aku memulai, ternyata banyak kok yang membutuhkan apa yang aku sharing gitu. Banyak kok yang belum tahu tentang apa yang aku sharing kayak gitu. Jadi yuk kalau misalkan masih takut, yuk kita kesampingkan itu semua, kita mulai aja. Nanti hasilnya biar Allah yang menentukan kayak gitu. Dan nanti ya itu tadi dari segi usaha kita juga. Jadi kalau misalnya Instagram, Facebook, dan WhatsApp itu yang penting adalah dari konsisten postingnya. Misalnya nih, dalam 30 hari teman-teman jangan sampai bolos untuk posting. Karena mereka kan pakai algoritma ya. Algoritma itu ya seperti yang ada di matematika. Enggak, Deng. Jadi algoritma itu banyak banget. Jadi aku saranin sih teman-teman lebih ke konsisten posting kalau misalkan di Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Nah, kalau misalnya di Instagram gitu, kalau misalnya di Facebook nih, sebagai pemateri Facebook, mungkin teman-teman yang udah sering banget lihat aku warawiri di kelas Facebook ya. Nah, ini kalau misalkan strategi jualan di Facebook, pertama dari teman-teman harus punya akun personal branding. Yes, betul banget, teman-teman harus punya akun personal branding, karena ketika orang-orang udah tahu kita, maka kepercayaan mereka ke kita akan meningkat, gitu. Nah, inilah kenapa pentingnya personal branding. Terus yang kedua itu dari teman-teman harus punya yang namanya grup komunitas. Nah, jadi nanti yuk kita kolaborasi grupnya gitu. Sekarang kan teman-teman masih member nih komunitas. Nanti kita kolaborasi yuk. Misalkan komunitas suka memasak, mungkin yang Mbak Intan, Mbak Leili, Mbak Diana, Mbak Khadijah, dan lain-lain gitu ya. Sesuai dengan hobinya teman-teman. Misalkan komunitas suka memasak, komunitas suka membaca, komunitas ibu rumah tangga, komunitas ibu-ibu cuan. Ada, aku tuh lihat ya namanya komunitas ibu sibuk. Keren banget ya. Nanti insya Allah bakal kolaborasi sama ibusibuk.com ya, insya Allah lagi diskusi. Jadi ini ada yang namanya komunitas ibu influencer. Luar biasa banget kan, ibu-ibu itu atau perempuan, kita itu perempuan luar biasa banget, banyak banget peran yang kita ambil, influencer, ibu rumah tangga, wanita karir, PNS, pebisnis, dan banyak lagi. Belum lagi kita ngurus anak-anak, ngurus suami, luar biasa banget gitu ya. Maka dari itu, kenapa aku adain event
bukan di hari ibu ya, event spesial hari ibu untuk teman-teman, yaitu tadi karena kita ini adalah wanita-wanita hebat. Walaupun aku masih muda, aku bangga banget bisa kenal sama teman-teman di komunitas bisnis muslimah, luar biasa, keren banget gitu. Terus yang ketiga itu dari akun jualan gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman jualannya di Facebook, teman-teman harus punya yang pertama akun personal branding, yang kedua akun grup komunitas sesuai dengan apa goals dari komunitasnya teman-teman. Kalau misalkan kita nih ya di komunitas bisnis muslimah, kita mau berkumpul dengan jutaan pebisnis, ibu-ibu pebisnis di luar sana yang mau belajar bareng, yang mau sharing-sharing bareng gitu. Terus yang ketiga, teman-teman harus punya akun jualan. Di Facebook pun harus punya akun jualan, itu lebih ke fanpage. Oke, yang terakhir nih ada di WhatsApp. Ini teman-teman yang pertama, ketika teman-teman jualnya di WhatsApp, teman-teman harus yang pertama punya database. Nah, ini siapa nih yang udah punya database atau yang kemarin udah belajar sama Mbak Santi, sama Kak Santi. Nah, ini bakal belajar tentang database gitu. Kenapa sih sebenarnya database itu sangat penting, itu tadi supaya kita bisa repeat order, nanti bisa info-infoin produk-produk kita yang baru itu apa. Terus yang kedua dari segi story WA. Nah, ini sangat penting banget ketika teman-teman jualannya di WhatsApp, story WA itu dipakai. Story WA itu kan dibuat untuk sebenarnya have fun gitu ya, tapi kita bisa buat juga untuk jualannya kita gitu. Nah, ini sebenarnya sesi sharingnya udah selesai sih, tapi aku mau lihat dulu jam ya. Aku stop share dulu ya, teman-teman. Nah, ternyata ini udah jam 5:30. Oke, yang ini aku buka sesi sharing ke teman-teman. Oke, nah boleh teman-teman yang mau bertanya tentang materi yang tadi, boleh banget, boleh langsung share aja di kolom chat. Sebelum nanti kita ini ya. Ya kalau lebih enak di Zoom ya itu tadi, karena video lebih mudah kayaknya kan menyerap otak ya. Kalau misalnya aku gitu ya, kayak lebih seneng kalau ya webinar kayak gini, kalau aku ikut webinar, kalau aku lihat video kayak gitu tuh lebih langsung masuk gitu ya ke otaknya. Tapi setiap orang beda-beda. Ada yang harus baca, ada yang lain-lain beda-beda. Oke, aku ini mungkin dari bawah ya, karena udah jauh banget. Oke, dari atas aja ya. Kalau jualan fashion, oke, ini udah. Apa solusi dicantumkan di iklan ya? Udah tadi ya. Apa yang paling cepat gimana maksudnya? Nah, ini yang paling cepat itu misalkan yang pengirimannya paling cepat kayak gitu. Misalkan 1 hari gitu ya, dia udah wow, langsung keluar gitu ya produknya. Ya, video lebih menarik dilihat customer, Kak. Yes, betul banget. Jadi ini persiapan untuk teman-teman di tahun 2022, yuk kita banyakin bikin konten-konten video. Karena faktanya di 2022 nanti bakal banyaknya tentang video. Nanti aku bakal share e-book gratisnya. Nah, ini bakal aku translate dulu ya. Supaya lebih paham dan lebih mudah kita praktekkan gitu ya. Pengen bikin video yang mudah slideshow belum bisa, insya Allah nanti aku bakal share ke teman-teman, nanti aku bakal ngundang Teh Daisy mungkin ya, untuk bikin lagi cara bikin video lewat Canva. Mau belajar tentang konten video yang nggak bosenin? Oke, nanti aku bakal undang Teh Novi ya. Rekomendasi aplikasi bikin video yang oke, Kak, biasanya pakai VN dan CapCut gitu. Itu lebih cepet sih kalau misalkan pakai CapCut, teman-teman. Tulisnya Capcut gitu. Capcut dan VN. VN biasa, V dan N biasa. Biasanya kita pakai 2 aplikasi itu di sini di kantor kita. Ya, Kak, pengen banget belajar bikin video dengan fasilitas yang ada. Yes, betul banget. Jadi kita kesampingan dulu, misalkan aduh aku handphonenya belum iPhone 18. Oh, belum ada ya. Aku belum iPhone 13 gitu ya. Gak apa-apa. Kita pakai yang ada dulu aja. Yang fasilitas yang ada kita maksimalkan dibandingkan kita nunggu-nunggu dulu ya kapan gitu ya. Masalahnya rekaman video setiap pas ada di upload di YouTube gak ada, Kak Santi. Saya belajar bikin reel sekarang, Kak. Wah, sip, Kak Ike, luar biasa, keren banget. Yuk kita tancap gas untuk 2022 ya. Masih belum percaya diri buat bikin iklan di video, Kak. Nah, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan kita belum percaya diri nih, kita yang muncul gitu ya, kita bikin kayak video yang sekarang tuh ya, teman-teman. Kalau misalnya video yang sekarang itu kayak lebih ke footage langit, footage laptop, footage buku. Nah, itu
pakai itu aja teman-teman, nggak usah muka kita yang muncul, karena aku pun jarang muncul di video-videonya komunitasnya. Lebih sering muncul adalah pohon makan. Pohon bahkan yang lebih sering muncul di video-videonya TikTok komunitas gitu. Instagram itu banyak big konsumen buat video pede-pede aja ya Kak Sawo. Yes, betul banget. Di Instagram itu benar-benar banyak big konsumen dan orang-orang baru loh, apalagi kalau misalkan Instagram Reels ya teman-teman, itu kan cepet banget nih view-nya naik gitu ya, sampai beratus-ratus ribu, dan itu tuh orang-orang baru gitu, orang-orang yang belum tahu siapa kita karena mereka lihatnya dari, karena kalau di Instagram itu kayak ada video Reels gitu kan di bawahnya, di tengah-tengah, nah itu mereka lihatnya dari situ, jadi tentu saja itu adalah orang-orang baru. Cara nembus mental block gimana nih Kak Salwa? Kelas SBO untuk atur mindset and nembus mental block itu ada gak sih? Dulu tuh ada Kak Indika namanya apa ya? Aku lupa banget ya. Wanita sukses deh kalau nggak salah, ada wanita-wanita suksesnya gitu. Mungkin nanti aku share materinya kalau masih ada ya. Karena itu dulu materinya belum ada Zoom. Jadi materinya masih berbentuk Telegram kalau nggak salah. Yang nanti mungkin aku lebih bikin e-booknya aja kali ya. Boleh? Mau nggak nih cara menembus mental block? Cara bikin mental blocknya hilang. Nah, ini boleh banget nanti aku bikin e-booknya ya. Tim aku sih lebih tepat. Oke. Database is kunci. Kalau produknya Palu Gada untuk permulaan bikin videonya gimana Kak? Interaksi. Bisa ke kayak quotes gitu kan, itu masuk interaksi ya. Gitu. Jadi tapi interaksinya sesuaikan dengan target marketnya. Misalnya kalau target marketnya ibu-ibu, ya kita doain kepada seluruh ibu rumah tangga di Indonesia, semoga kalian selalu sehat karena beban kita ini sangat berat, misalnya kayak gitu. Misalnya nih ya, interaksinya kayak gitu. Makasih kakak, materinya ringan disimak namun sangat ilmu. Aku mau rekam video ini tapi gak bisa, aku gaptek, bunda-bunda yang tahu gimana caranya. Nah, insya Allah nih ya, ini bakal ada recordnya teman-teman, nanti aku bakal share di grup WA KBM-nya. Kakak kapan ajarin materi buat bikin video TikTok, waiting for you miss. Oke, bismillah ya. Nanti aku undang Teh Hilmi untuk cara bikin video TikTok-nya. Tahu sebenarnya video itu kita create nih ya, kita bikin videonya, dan kita tuh nanti bisa share di Reels, share di TikTok, dan lain-lain gitu. Aku lagi belajar bikin video dan editnya Teh, masalahnya kadang kalau lagi bikin project lanjutan nggak sempat bikin video dan foto produk. Nah, mari kita, Teh Ani harus udah mulai punya tim nih. Tanda-tandanya Teh Ani harus udah mulai punya tim gitu, atau bagi 2 sama suami gitu ya. Ayah tolong ini selesaiin dulu yang ini, Bunda mau bikin video gitu. Saya kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Salwa, mau banget. Oke, nanti berarti e-booknya SBO adakah hancurkan mental block? Yes, betul Maike. Cuma itu dulu tuh Telegram ya, kalau nggak salah ya, aku lupa deh. Ya, Telegram ya. Insya Allah ada nanti aku bikin e-booknya supaya lebih mudah dibaca. Atau kita undang Makmur ya, cara menghancurkan mental block. Atau di event akhir tahun dimasukin juga nih mental block. Jadi event akhir tahun itu tanggal 30 Desember, aku tuh masih bingung nih sebenarnya teman-teman, materinya mau apa. Karena udah banyak banget yang kita sharing ya sebenarnya di tahun 2021 ini, ada sekitar mungkin 50 webinar gratis yang udah dilaksanakan gitu ya. Dan luar biasa banget antusiasnya. Aku berterima kasih banyak untuk teman-teman yang udah selalu ikut webinar-webinar di komunitas kita. Jadi aku sebenarnya mau solusi dari teman-teman. Teman-teman mau materi apa sih untuk nanti gitu ya. Mungkin salah satunya mental block, hancurkan mental block di 2021 supaya 2022 mental blocknya udah hilang, misalnya kayak gitu. Boleh banget, nanti boleh japri Kayuki atau di grup WKBM. Atau di sini pun boleh, nanti akan ada record chatnya juga kan, gitu. Aku dari Instagram Reels dapat followers baru, Kak. Dan saya tahu Instagram Reels dari komunitas muslimah. Terima kasih Kak Salwa dan tim. Mantap, luar biasa. Loh, kok ini ke sini? Oh, off.